Perkenalkan, nama saya Iqbal Tegar Pratama dengan NIM A11 2023 14969. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah penambangan data, yaitu tugas Coursera membuat data mining. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, saya juga sudah membuat rangkuman proyeknya yang sudah saya tulis di Word untuk penjelasan kali ini. Sebelumnya saya sudah membuat video, namun ternyata video saya yang sebelumnya salah. Nah, di sini saya akan mengulangi pembuatan video tersebut. Oke, sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan mengenai sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan mengenai modul-modul yang ada di Coursera yang saya kerjakan untuk pembelajaran penambangan data. Di sini ada 3, yaitu eksplorasi data analis for machine learning, yang kedua supervised machine learning regression, yang ketiga supervised machine learning classification. Saya mulai dari yang pertama, yaitu exploration data analysis for machine learning. Tujuan utama yaitu mempelajari cara memahami data sebelum membangun model machine learning. Inti materinya memahami struktur dataset berupa ukuran, tipe data, dan distribusi. Lalu mengidentifikasi missing value, lalu outliers, dan hubungan antar variabel, serta visualisasi data untuk insight awal. Tools yang digunakan yaitu Python, PADAS, NumPy, Matplotlib, serta Seaborn. Dan output yang diharapkan yaitu dataset bersih dan siap modeling, lalu insight awal untuk menentukan model yang tepat. Kesimpulan dari course ini adalah EDA adalah langkah paling penting karena kualitas model sangat bergantung pada kualitas data. Baik, kita lanjut ke supervised machine learning regression. Tujuan dari course ini yaitu mempelajari cara memprediksi nilai numerics menggunakan model regresi. Inti materinya yaitu linear regression, Rayleigh dan lasso regression, serta evaluasi modelnya yaitu R2 score, RMSE, serta MSE. Lalu fitur selection dan interpretasi koefisien. Lalu tools yang digunakan yaitu Scikit-learn, PADAS, dan NumPy. Untuk output yang diharapkan dari course ini yaitu model regresi yang dapat menjelaskan hubungan antar variabel serta memprediksi nilai target. Untuk kesimpulan dari course ini yaitu regresi membantu menjelaskan dan memprediksi fenomena berbasis data numerik. Lalu kita lanjut ke course yang ketiga yaitu supervised machine learning classification. Tujuan utama dari course ini yaitu mempelajari cara mengklarifikasi data ke dalam kategori tertentu. Inti materinya logistic regression, lalu K-NERDS, Neighbors atau biasa disingkat KNN, lalu decision tree, serta coefficient matrix, lalu akurasi, precision, serta recall. Untuk tools yang digunakan yaitu Scikit-learn, lalu Python. Untuk output yang diharapkan model klarifikasi yang dapat mengelompokkan data serta mengukur performa klasifikasi secara objektif. Kesimpulan dari course ini yaitu
Classification digunakan saat target berupa kelas atau label, bukan angka. Lalu hubungan antar kursus ketiga ini yaitu memahami data, prediksi angka, serta prediksi kategori. Alurnya berurutan dan logis seperti project data mining yang saya kerjakan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, saya akan mulai dari awal. Nah, ini penjelasan saya untuk yang awal. Tujuan utama proyek ini adalah memberikan pengalaman langsung dalam menganalisis data, lalu menilai kualitas dataset, serta menemukan insight yang bermakna, serta mengkomunikasikan hasil analisis kepada stakeholder. Dalam proyek ini, saya mengevaluasi kualitas dataset, lalu melakukan eksplorasi data analis atau EDA, lalu menyusun hipotesis, lalu melakukan uji statistik, lalu menarik insight berbasis data. Langkah pertama, kita import library Python. Sini. Nah, langkah pertama. Di sini kita import library Python. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, di situ ada import Pandas, NumPy, lalu Matplotlib, serta Seaborn. Nah, di sini sudah saya jelaskan juga. Pandas digunakan untuk membaca, mengelola, dan menganalisis data berbentuk tabel seperti Excel. Contoh fungsi membaca CSV, lalu melihat kolom dan baris, serta membersihkan data. Tanpa Pandas, analisis data hampir tidak mungkin dilakukan secara efisien. Lalu NumPy. Nah, di sini ada Pandas, lalu NumPy. Nah, NumPy digunakan untuk operasi numerik dan perhitungan matematis. Contoh yaitu rata-rata, standar deviasi, lalu manipulasi array. NumPy adalah fondasi komputasi numerik di Python. Lalu Matplotlib dan Seaborn. Ini Matplotlib lalu Seaborn. Nah, digunakan untuk visualisasi data, yaitu contoh Matplotlib yaitu grafik dasar, lalu Seaborn yaitu visualisasi statistik yang lebih inovatif. Visualisasi membantu stakeholder memahami pola data dengan cepat. Oke, langkah 2. Nah, di sini langkah 2, load dataset. Loading dataset atau benar. Kenapa langkah ini penting? Sebelum analisis, kita harus memastikan data terbaca dengan benar, lalu format sesuai, dan tidak ada error struktur. Perintah ini membaca file CSV dan menyimpannya sebagai data frame, yaitu struktur data table di Pandas. Nah, di sini data CSV saya. Di sini juga sudah dipanggil yaitu zoo.csv. Oke. Lalu kita lanjut lagi. Nah, di sini hasil output dari kedua langkah tadi. Lalu data summary. Kenapa perlu ringkasan data? Coursera selalu minta, yaitu ukuran dataset, jenis variabel, dan ringkasan statistik. Encoding mengubah data kategorikal menjadi numerik agar bisa dianalisis secara matematis. Di sini hasil outputnya. Nah, di sini saya sebenarnya memasukkan nama hewan yang dilindungi. Oke, kita lanjut lagi.
Kenapa perlu hipotesis? Hipotesis memberikan arah analisis dan membuat hasil lebih ilmiah. Contoh, H kosong, tidak ada hubungan aktivitas manusia dan deforestasi. Lalu H1, ada hubungan aktivitas manusia dan deforestasi. Hipotesis dibuat berdasarkan hasil EDA. Lalu langkah statistik. Oke, langkah statistik. Kenapa pakai Chill Square? Karena variabel bersifat kategorikal dan ingin melihat hubungan antar kategori. Penjelasannya, jika P min value kurang dari 0,05, maka hubungan antar variabel signifikan secara statistik. Lalu insight interpretation. Ini bagian terpenting untuk stakeholder. Hasil menunjukkan bahwa aktivitas manusia memiliki hubungan signifikan dengan tingkat deforestasi. Insight ini dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan konservasi. Lalu coba kita buka di codingnya. Nah, sini ada ukuran tipe data, missing value, lalu yang kedua ada distribusi target tipe, yang ketiga ada fitur banner, yaitu berupa beberapa hewan yang punya fitur tertentu, lalu ada visual bar plot type, lalu histogram length, lalu heat maps korelasi fitur banner. Yang kelima sederhana pembersihan, yaitu cek missing, lalu tipe kolom, lalu set animal nama sebagai indeks. Lalu yang keenam, buat 3 hipotesis dan uji hipotesis dengan uji Chill Square. Yaitu ini, langkah 4 EDA dan visualisasi sederhana. Lalu di sini saya mendapatkan output distribusi kelas atau tipe. Lalu ada juga distribusi jumlah kaki pada hewan. Lalu ada lagi korelasi antar fitur termasuk tipe dan length. Sini ada tipe-tipenya ya. Lalu langkah 5, pembersihan dan fitur engineering sederhana. Sini cek nilai missing. Dataset ini biasanya lengkap. Lalu pastikan likes bertipe numerik. Buat isMemel sederhana berdasarkan tipe sama dengan 4. Lalu set animal name sebagai indeks untuk keterbacaan laporan. Ini hasil outputnya. Oke, lalu langkah ke-6 yaitu hipotesis. Contoh seperti nomor 3, hewan yang memiliki rambut hair sama dengan 1, lebih sering termasuk ke dalam tipe 4. Hewan yang hidup di air, aquatic, sama dengan 1, memiliki lebih sedikit kaki dibanding dengan aquatic. Lalu hewan yang memproduksi susu, milk sama dengan 1, cenderung memiliki domestik sama dengan 1, lebih sering daripada yang tidak. Lalu langkah ke-7, uji signifikasi. Uji satu hipotesis sederhana. Saya akan menguji hipotesis 1, apakah hair berasosiasi dengan isMemel tipe sama dengan 4 menggunakan uji Chill Square pada tabel contingency. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di Word saya. Nah ini. Oke. Lalu sini ada hasil outputnya. Hasil tolak H0 min ada asosiasi signifikan antara hair dan isMemel. Kesimpulan singkat, notebook ini menyediakan kerangka kerja sederhana, yaitu memuat data, ringkasan, EDA awal, lalu pembersihan ringan, lalu fitur sederhana, dan satu uji Chill Square. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang pertama tadi.
Nah, di sini saya menggunakan dataset tumbuhan dilindungi. Oke. Kita mulai dari penjelasan yang saya rangkum di Word. Langkah pertama yaitu import library, yaitu menyiapkan alat atau analisis dan permodelan. Seperti yang sudah saya sampaikan pada part 1 tadi, yaitu import PADAS, import NumPy, Matplotlib, dan Skyline. Yaitu PADAS membaca dan mengelola data, NumPy perhitungan numerik, Skyline membangun model regresi, lalu Matplotlib yaitu visualisasi hasil. Di sini bisa dilihat importnya sudah saya masukkan, lalu loading dataset. Nah, bertujuan untuk memastikan data terbaca dengan benar. Seperti ini. Sini sudah ada outputnya, mana tanaman dilindungi, lalu pulaunya di mana, habitatnya di mana, serta perlindungan sudah ada kolom sendiri dilindungi. Oke, kita lanjut. Langkah ketiga yaitu data summary. Salah satu langkah yang wajib di Coursera yaitu memahami ukuran dan struktur data. Data dibagi menjadi data latih dan data uji untuk mengevaluasi performa model. Ini datanya, outputnya itu ubah kolom status IUCN menjadi skor ordinal miss.len concurrent, serta lalu gunakan fitur kategorikal sederhana, misal Miss Family, lalu habitat, serta pulau, untuk membangun model regresi linear yang memprediksi skor ancaman. Oke, kita lanjut lagi. Dataset terdiri dari 60 observasi dengan variabel numerik dan kategorikal. Variabel numerik utama adalah luas dan indeks keanekaragaman. Lalu processing, mapping status menjadi ordinal dan memilih fitur sederhana. Oke. Itu menentukan objective of analysis. Tujuannya menentukan apa yang ingin diprediksi. Tujuan analisis ini adalah memprediksi indeks keanekaragaman hayati berdasarkan karakteristik hutan lindung seperti luas lahan dan aktivitas manusia. Targetnya yaitu indeks keanekaragaman. Sini sudah ada outputnya. Oke, lalu kita lanjut ke langkah kelima, data preparation. Yaitu tujuannya menyiapkan fitur numerik untuk regresi. Variabel kategorikal dikonversi menjadi numerik agar dapat digunakan dalam regresi linear. Ini regresi linearnya. Ada regresi linear, red, dan lasso. Bandingkan RMSE dan R2 untuk memilih model terbaik. Jika performa rendah, pertimbangan, yaitu fitur numerik tambahan, lalu fitur gabungan, atau model klasifikasi, atau ordinal yang lebih cocok. Oke. Lalu kayak fit, yaitu luas hutan berkontribusi positif terhadap indeks keanekaragaman. Aktivitas manusia cenderung menurunkan nilai indeks. Red regression memberikan performa yang lebih stabil. Nah, di sini juga ada split data. Split data menghindari overfitting.
yaitu model dengan R2 lebih tinggi dari RMSE, lebih rendah, dipilih sebagai model terbaik. Itu tadi kesimpulan saya mengenai data mining regression. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke supervised machine learning classification. Di sini juga sudah saya berikan hasil wordnya. Oke, kita buka dulu VS Code. Oke, ini sudah saya jelaskan juga untuk memasang dependensi yang diperlukan jika belum terpasang. Kita memerlukan padas. Di sini juga sudah saya berikan juga datasetnya. Di sini saya akan menampilkan data hutan lindung yang ada di Indonesia. Gambaran umum project. Pada project ini saya akan melakukan analisis data hutan lindung di Indonesia menggunakan Python di Jupyter Notebook. Tujuan utama project ini adalah menunjukkan alur pengerjaan data mining mulai dari memuat data, lalu memahami struktur dataset, lalu membersihkan data, lalu melakukan eksplorasi data atau biasa disingkat EDA, lalu menguji hipotesis secara statistik, dan yang terakhir menarik insight yang relevan bagi stakeholder. Pendekatan ini mengikuti standar project analisis data seperti yang digunakan pada kursus Coursera. Baik, di sini saya akan menunjukkan kodenya. Tidak lupa kita import padas. Di sini saya menggunakan dataset yang berjumlah kurang lebih 50 hingga 60 dataset. 61 dataset. Oke. Sini ada juga periksa tipe data dan ringkasan statistik cepat. Oke. Langkah pertama dalam setiap project data mining adalah memuat dataset. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, import padas. Lalu padas digunakan karena sangat efektif untuk mengelola data berbentuk tabel. Write CSV digunakan untuk membaca file CSV. Hide digunakan untuk melihat beberapa baris awal data. Tujuan dari langkah ini adalah memastikan file berhasil dibaca. Lalu kolom dan isi data sesuai dengan yang diharapkan. Oke, lalu memahami ukuran dan struktur data setelah data dimuat. Langkah berikutnya adalah memahami struktur dataset. Oke, penjelasan. Set menunjukkan jumlah baris dan kolom. Info memberikan informasi tipe data setiap kolom. Dari sini kita dapat mengetahui dataset terdiri dari 60 baris dan 13 kolom. Terdapat kombinasi data numerik dan kategorikal. Langkah ini penting agar kita tahu kolom mana yang bisa dianalisis dan kolom mana yang perlu diproses lebih lanjut. Di sini ringkasan datasetnya. Di sini juga ada outputnya. Lalu pilih target dan fitur serta pembersihan ringan. Kita memilih tingkat deforentasi sebagai target. Kelas sama dengan tinggi atau sederhana atau rendah. Lakukan pembersihan sederhana. Hapus kolom ID dan nama. Lalu isi NA jika ada. Dan enkode kategori. Oke. Sini
sudah saya jelaskan data cleaning sederhana. Sebelum analisis lebih lanjut, saya memastikan kualitas data, yaitu check missing value. Fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah ada data kosong. Karena tidak ada missing value yang signifikan, data dapat langsung digunakan encoding data kategorikal. Sini juga sudah ada, sederhanakan nilai kategorikal jika perlu, dan siapkan X dan Y. Tingkat deforentasi rendah, yaitu outputnya 29, sedang outputnya 25, tinggi outputnya 6. Penjelasan. Model analisis dan statistik bekerja lebih baik dengan data numerik. Encoding ini mengubah kategorikal menjadi angka. 1 berarti ada aktivitas manusia, 0 berarti tidak ada aktivitas manusia. Eksplorasi data analis atau biasa disingkat EDA, yaitu EDA bertujuan untuk memahami pola awal data sebelum membuat kesimpulan. Penjelasannya digunakan untuk melihat distribusi tingkat deforentasi dan membantu memahami kategori mana yang paling dominan. Visualisasi data. Visualisasi mempermudah interpretasi dibandingkan angka saja. Grafik menunjukkan bahwa deforentasi tingkat sedang dan tinggi masih cukup dominan. Ini mendefinisikan adanya tekanan terhadap hutan lindung. Kita gunakan kolom transformers, pipeline, preprocessing, encoding, dan scaling, serta split data untuk menangani kolom numerik dan kategorikal secara wajar. Lalu analisis hubungan antar variabel. Setelah mendalami distribusi data, langkah berikutnya adalah mencari hubungan antar variabel. Cross-step digunakan untuk melihat hubungan dua variabel kategorikal. Tabel ini bertujuan bagaimana tingkat deforentasi berubah berdasarkan aktivitas manusia. Dari tabel ini, terlihat pola awal bahwa area dengan aktivitas manusia cenderung memiliki deforentasi lebih tinggi. Namun ini masih observasi awal, belum kesimpulan statistik. Lalu kita lanjut dengan uji hipotesis menggunakan Chi-square. Untuk memastikan apakah hubungan tersebut signifikan secara statistik, dilakukan uji Chi-square. Penjelasan. Chi-square digunakan untuk menguji hubungan dua variabel kategorikal, yaitu hipotesis 0, H0. Tidak ada hubungan antara aktivitas manusia dan deforentasi. Jika P min value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Hasil ini menunjukkan P min value kurang dari 0,05. Artinya hubungan tersebut masih secara statistik. Lalu kita lanjut interpretasi hasil. Dari uji statistik yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa aktivitas manusia memiliki hubungan signifikan dengan tingkat deforentasi. Lalu semakin besar aktivitas manusia, semakin tinggi risiko deforentasi. Simpulan ini tidak hanya berdasarkan visualisasi, tetapi juga didukung oleh uji statistik. Evaluasi pada tes dataset dan interpretasi sederhana. Pilih model berdasarkan CV. Kemudian evaluasi pada tes set selain metrik, tampilkan koefisien logistik. Dan fitur import test random forest.
Muncul menurut F1 makro CV sama dengan Gradient Boosting. Akurasinya yaitu 0,533. Sini ada interpretasi singkatnya. Ada juga outputnya. Insight untuk stakeholder. Hasil analisis ini memberikan insight penting, yaitu pengendalian aktivitas manusia harus menjadi fokus utama dalam pengelolaan hutan lindung. Kalau data dapat digunakan sebagai dasar kebijakan bukti, insight ini relevan bagi pemerintah, lalu pengelolaan kawasan hutan, atau lembaga konservasi. Proyek ini menunjukkan bahwa Python dapat digunakan secara efektif untuk analisis data lingkungan. Alur data mining yang sistematis mampu menghasilkan insight yang bermakna. Analisis sederhana pun dapat memberikan dampak nyata bagi pengambilan keputusan. Nih, ringkasan rekomendasi singkat untuk manajemen. Model yang direkomendasikan, sebutkan model dengan trade-off terbaik antara akurasi dan interpretabilitas. Sini saya sudah menyimpulkan ketiga course dari Coursera. Yang pertama exploration data analysis for machine learning. Yang kedua supervised machine learning regression. Yang ketiga supervised machine learning clarification. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.